percakapan dengan papa. Kemana aku mau ikut Tuhan? Bagaimana keluargaku? Bagaimana pekerjaanku? Bagaimana masa depanku kalau ikut kau aku kemana-mana? Kalau aku tinggalkan pekerjaanku? Bagaimana itu nanti? Nah, untuk teks ini, dalam bagian ini Filipus tidak ada percakapan dengan Tuhan Yesus. Tidak ada respon yang mau mengatakan sanggahan atau pertanyaan. Filipus segera mengikuti Yesus. Itu yang terjadi. Ikutlah aku, ya ikut saja. Filipus langsung ikut Yesus. Apa yang mau kita perhatikan dari sini? Ini adalah sosok seorang percaya, seorang murid yang dengan ketulusan hati mengikuti Yesus apapun yang terjadi. Jadi bagi Filipus ini, entah apapun yang terjadi, penting ikutlah dulu Tuhan Yesus. Ini kan sebuah komitmen yang tidak mudah, kan begitu. Sebuah keputusan yang tidak gampang. Enggak ada percakapan. Kalau kita tengok tadi itu ya, mari Filipus ikutlah aku. Enggak. Mau kemana kita Tuhan? Bagaimana nanti begini? Ini kan begini. Filipus enggak begitu. Ikutlah aku, ya ikut saja. Ini adalah contoh seorang yang begitu bergerak, begitu merespon panggilan Yesus itu dengan keyakinan, dengan kepercayaan. Saya ikutlah Tuhan Yesus. Itu contoh pertama dari seorang Filipus. Dia belum tahu mau kemana dibawa, mau menjadi apa, ikut saja. Gak tahu dia mau dibawa ke Lombang, mau dibawa ke Dolok, mau dibawa ke mana pun, dia gak mau tahu. Tetapi apa? Karena Yesus mengatakan ikutlah aku, ya saya ikut saja. Ini adalah contoh seorang yang begitu trust, tidak lagi yakin, tidak lagi hanya sekedar percaya, tapi trust in Jesus. Percaya, yakin, trust. Sama kualitasnya? Apakah sama levelnya itu? Yakin, percaya, trust. Bersaudaranya itu kan? Tapi kalau dalam relasi, yang paling kuat kualitasnya adalah trust, kan begitu. Maka dalam membangun relasi, bisnis atau relasi mitra kerja, ciptakanlah trust. Jangan hanya percaya, jangan hanya yakin, tapi trust. Kalau trust itu apa? Tidak ada keraguan sedikit pun tentang hubungan itu. Itu yang dibangun oleh seorang Filipus. Dia begitu trust, mempercayakan. Jadi tidak sekedar percaya kepada Yesus atau mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Kira-kira seperti apa kita memahami itu? Kan hanya hanya dua jenis sebenarnya jemaat kita yang hadir di sini. Saya yakin sekali semua kita yang hadir di sini adalah pribadi yang percaya pada Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, apakah kita adalah pribadi yang mempercayakan hidupnya pada Yesus? Amin. Mulai makan, mulai langtar tangan be. Enggak Pak, mulai masuk anggota tangan kan, ini semua orang percaya kepada amin. Pertanyaan kedua, mempercayakan masa depannya anak-anak muda ini, anak gadis ini kepada Tuhan. Betul? Ya, maknanya kalau seorang tua, orang muda kan enggak berani menjawabnya ya. Ini kita lihat cara kita menjadi seorang yang masuk kategori orang percaya. Apakah kita masih level percaya pada Yesus? Atau bolehlah meningkat ya, bolehlah naik level. Tidak lagi sekedar percaya pada Yesus, tapi mempercayakan hidupnya, pekerjaannya, jodohnya, pasangan hidupnya, mempercayakan masa depan Reuel ini. Itu namanya Filipus. Aku lang na percaya na siyang Yesus, kalang ron sampai di dihon. Karena percaya na siyang pakonopong pakopariban haganupan ni John, karena percaya Yesus. Tapi cukup sampai di situ? Tidak. Selanjutnya apa? Mempercayakan kehidupan Reuel ini bersama dengan kakaknya. Tiga tulus dia. Tulus dia kan. Mempercayakan itu kepada Tuhan. Nah, seperti itu gayanya Filipus. Mempercayakan masa depan anak-anak saya ini
dalam tuntunan Tuhan, mempercayakan ekonomi, keuangan keluarga saya, mempercayakan kesehatan saya kepada Tuhan. Itu contoh seorang Filipus. Dia ikut Tuhan dengan mempercayakan semua itu. Dan dia mengikut Yesus dengan satu prinsip, saya percayakanlah perjalanan anak-anak saya ini, perjalanan rumah tangga saya ini, masa depan pekerjaanku, masa depan kuliahku. Sambil berdoa, sambil beribadah, sambil memuji Tuhan, tentu itu membawa kalian, adinda, orang-orang muda, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Itu Filipus. Next, yang kedua. Ada Nathanael. Apa pula ini sikapnya Nathanael ini? Dikatakan di sini mungkin. Jadi begini, begitu Filipus dipanggil oleh Yesus, ikutlah aku. Lalu dia Filipus ini mengajak temannya. Namanya Nathanael. Jadi ini Filipus ini luar biasa, memberikan sebuah contoh menjadi orang percaya. Ketika dia mendengar panggilan Tuhan itu, dia juga mengajak teman yang lain untuk ikut dalam panggilan itu. Dia tidak berjalan sendiri saja ke depan, tapi dia mau ada juga teman-teman yang lain. Lalu Nathanael mengatakan, Filipus mengatakan kepada Nathanael, kami sudah melihat. Maksudnya melihat Tuhan Yesus, kan begitu. Nah di sini kita lihat berbeda. Kalau Filipus tadi, ayo, go ahead, nggak ada apa macam-macam. Kalau Filipus, tapi Nathanael ini ketika Filipus mengatakan kami sudah melihat, ayolah ikut. Tapi Nathanael mengatakan apa? Ini respon dia. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Bandingkan dengan Filipus, ayo ya ayo. Kalau Nathanael enggak, turamis tiru kubani peditai, apalah pertahu tu suni dasa. Nih, amis tiru kubani wapengin ini kan ayo. Personal itu sahun ge Nathanaelon, dia tahu persis bahwa Yesus anaknya Yusuf adalah orang Nazaret dan tukang kayu. Ada horjani. Jadi kenapa? Ini kan kalau begini kalimat kan kalimat sinisnya ini kan begitu. Kasana ada model kalimat sonon. Amarap pada kubani calon situ harus lihat ai. Coba aku sana kalimat. Berarti ada sesuatu yang sinis kan begitu. Seperti itu ini. Apa yang mau diharapkan dari situ? Karena begini, Nathanael kan tahu apa kon si Andreas dan yang lain dan tahu persis seperti apa Nazaret ibu Tuhan do. Dusunan di bedahum bani. Aduh tani hamge. Purba tu etek kad dopion, maetek purba tu etek kad dopion. Purba tu etek semua tu ni wapeng. Utak temang duai. Etek kad dopion lebih dusun lagi, lebih kampung lagi Nazaret ini. Dan bukan kota, lang be, huta dusun mak, anggo semalu dusun ini, lang na sampai lang das listrik kujai, anggo dusun man ini, anggo huta das bebe listrik, anggo dusun man ini, begitu terbelakang lah, tidak pernah diingat orang, anggo istilahnya Pak Benjamin, lang masuk, wase hujai, wase, nggak kamu wase, atau Google Map enggak nyantol enggak selalu ngamati mama Nurio lang dabok bion anggo berbuat itu dabok dobe anggo ona sare lang dabok ay mahalani tersembunyi sangat dusun sekali enggak ada diharapkan lah dari situ sehingga tidak ada pembangunan ke sana padahal pembangunan aku kan ada diharapkan kerjai entah hasil bumi ke entah apa ke ibarat adalah kerjai kan itu infrastruktur anggo ini natana apa sih yang mau diharapkan dari Nazaret itu. Ya, tapi coba perhatikan, seperti itulah cara berpikir Nathanael. Tetapi ternyata di luar dari apa yang dia pikirkan, Allah sanggup melakukan perkara besar. Justru yang Nathanael anggap hal yang biasa bahkan kecil, dari situ terjadi hal-hal yang besar. Amin. Itu yang kita lihat di sini. Dalam pikiran Nathanael sangat terbatas sekali, tetapi Allah yang menjadi raja itu sanggup melakukan perkara-perkara besar untuk memberkati ketiga anak kita ini, Bang Ronald. Itu yang dikatakan di sini.
Jadi oke lah, kadang kita secara manusia bagaimana saya melihat terbatasnya, melihat kemampuan yang kita miliki. Halanya aima, anggo sonaido hita, datanglah kepada Tuhan seperti Nathanael ini, seperti Filipus juga. Sebab apa? Yang dirasa tidak ada sumber kehidupan, yang dirasa tidak mungkin saya sehat. Tapi inang saya dari Cempaka Putih hadir di sini sekarang. Inang Burda Manik luar biasa sekali. Inang Kamson, Inang Situ Kamson ya. Coba bayangkan kita sudah lama mendoakan tapi hari ini bisa hadir. Luar biasa sekali. Nah, bayangkan itu bagaimana saya bisa memperoleh kesehatan. Bagaimana saya bisa memperoleh uang untuk menyekolahkan anak-anak saya ini. Kira-kira seperti itu cara berpikir Nathanael. Dia orang yang realistis. Tetapi seperti itu pun kan Tuhan tidak marah. Lah aku marah Tuhan dah, lang percaya langsung naik huma. Justru Tuhan menunjukkan walaupun dalam pikiran Nathanael itu hal yang sangat logis, tetapi yang Tuhan tunjukkan adalah hal-hal di luar daripada lebih kumban terpikir di jalan main. Makanya benarlah Yesus lahir di Nazaret. Jadi Nazaret itu katakanlah kan Bethlehem, Efrata, Nazaret. Bethlehem itu kan itu semacam kota madya. Kalau sekarang, jadi sudah ada wali kotanya, Bethlehem. Lalu di luarnya itulah Efrata, dan disitulah di luarnya itulah lebih kecil lagi Nazaret. Jadi dusun, kampung, kota madya, kira-kira seperti itu. Yang paling kecil lah si Nazaret ini. Tetapi pesan rohaninya seperti ini, Bang. Dalam pandangan kita memang kelihatannya sangat terbatas, sangat tidak mungkin, tetapi Tuhan benar-benar melakukan perkara yang besar. Ale bede merapata. Age petek hohumba ni marga Juda, humbam doroh nagabe panggunggomi. Itu kan dalam Mika 5:5 kan begitu. Walaupun kau terkecil di antara umat Yehuda, tapi daripadamunya akan datang Sang Juru Selamat. Artinya itu Tuhan selalu berkuasa melakukan sumber-sumber keselamatan bagi perjalanan keluarga kita. Yesus berkata, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Itu makanya dikatakan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan Raja. Nathanael gak sadar dia bahwa Yesus melihat dia dari tempat yang jauh. Ketika mereka bercakap, ini kan yang berdiri kan Filipus, yang duduk kan Nathanael. Filipus kan yang berdiri ini mengajak, ayo sudah kami lihat. Lalu dibawa lihat ke depan Yesus. Ternyata apa? Membuat kaget Nathanael. Ketika mereka bercakap-cakap seperti ini pun, Yesus melihat. Luar biasa sekali keagungan daripada Tuhan Yesus ini. Dan itu membuat Nathanael luar biasa kagum kepada Yesus. Yang dia pikirkan sederhana, tapi yang Tuhan lakukan perkara-perkara besar. Yang dia pikirkan tidak ada yang melihat, Tuhan tidak melihat hidupnya, tapi ternyata Tuhan melihat hidupnya apapun adanya. Apa yang disaksikan oleh Nathanael? Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Itu kan bisa saja. Dalam pikiran Nathanael, hal-hal yang sederhana lah tidak mungkin, hal yang kecil tidak mungkin menghasilkan hal yang besar. Keterbatasan keuangan kami, keterbatasan pekerjaan, keterbatasan ekonomi kami, apakah mungkin menghasilkan perkara besar? Tuhan mengatakan mungkin lebih besar dari yang kita anggap kecil. Yang kedua, mungkin kita berkata, Tuhan tidak melihat hidupku sedang menderita, Tuhan tidak melihat keluargaku sedang merana, tapi aku telah melihat engkau di bawah pohon ara pun dia dilihat Tuhan Yesus. Artinya itu apa? Yesus tidak pernah meninggalkan penglihatannya menuntun perjalanan keluarga kita. Maka benarlah, Rabi, engkaulah Raja, engkaulah anak Allah, engkaulah Juru Selamat dunia. Sehingga sama-sama apa yang kita lihat dari percakapan Yesus ini. Next, Yesus berkata, engkau akan
Jadi perhatikan, itu kan ada dua kata, kan begitu, dengan warna yang berbeda. Itu kan tidak asal dibikin warnanya. Biru bakunita enggak. Warna kan juga punya pesan, kan begitu. Makanya anggo ketua wanita inang Piduduna Tondang membuat, kita mengadakan perjumpaan dress code warna ungu. Itu pasti ada pesannya, kan begitu. Ngulangkan pesannya, bagi baju nama gua. Nah, tapi kalau sudah bukan warna, itu pasti ada pesannya. Engkau akan, ini kan future. Ini kalimat Yesus. Kepada kedua orang ini, Yesus memberikan sebuah kepastian, engkau akan melihat hal-hal besar. Ini kan bagaimana? Kita kan sedang mengawali, memulai. Lalu muncul ada, kalau tanda biru itu kan suasana cerah, suasana tenang, suasana penuh harapan. Maka anak muda, anak gadis ini, camkan ini, yang sedang mencari, bukan mencari, menunggu ya, kalau anak gadis menunggu. Laki-laki mencari jodoh. Akan, siapa itu? Raja itu, Tuhan kita akan melakukan hal besar. Lalu yang kedua, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Itu mau mengatakan apa? Di dalam Yesus, langit akan selalu terbuka untuk memberikan apa? Berkat-berkat surga. Nah, dua hal ini, engkau akan, ini membuat kita memiliki pegangan menjalani kehidupan kita. Lalu next dari teks kita ini, kira-kira berita surgawi untuk kita hari ini seperti apa? Sebab bagaimanapun kehidupan kita sekarang, entah sedang sakit, entah sedang punya pergumulan, entah ada doa yang belum terjawab, entah ada harapan-harapan yang belum terpenuhi, tapi satu hal yang pasti kita harus bersama mengatakan life must go on. Kan AGP dong tenggutan albatar balosi terus memaham pak mangguru be atau dong cita-cita yang belum terjawab, apakah mau berhenti hidup karena sampai hari ini belum terjawab, atau karena kita sedang sakit, sedang punya masalah, apakah kita mau menghentikan kehidupan? Tidak. Itu artinya apa? Apapun kondisi kita hingga hari ini, kehidupan kita mesti berjalan terus. Sebagai Nang Naomi, sebagai anak muda, pelajar dan sebagainya lah. Nah, lalu berita surgawi apa yang disampaikan kepada kita ketika kita harus melanjutkan mendengar terus muda, Bang Ronald. Pagudang-gudang kontinu nyombah. Apapun keadaannya. Semua nama lu depan kita semua paham. Enggak semua paham dong. Ya semua selesai menggenup. Tetapi hidup mesti berjalan terus. Apa yang bisa menjadi kekuatan kita? Berita surgawi. Ini jelas ya. Berita surgawi. Bukan kalimatnya Pak Sejem ini. Kalau Sejem mengatakan angin surga. Ini bukan angin surga. Berita surga. Kalau angin surga kan gak jelas. Kemana-mana itu. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau gak sampai. Entah dari mana sumbernya kan. Kan angin kalau kan gak tahu kita angin ini datang dari mana. Dari mana, mau pergi ke mana, itu angin surga. Makanya jangan percaya angin surga ya. Apalagi masa-masa kampanye on. Anggap angin surga semua itu, enggak betul itu. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah berita surga. Berita surga datang padamu, hai manusia. Berita surga. Teruslah melangkah dalam jalan iman. Jadi ini kan caranya ilustrasi ini. Inilah sebenarnya gambaran kita. Ada sebenarnya patron yang harus kita jalan. Yaitu berjalan. Apa itu patron kita? Seperti Hacomaton. Dia berjalan dalam jalan iman. Dia nggak tahu sampai kapan. Di mana ujung jalan ini aku nggak tahu. Walaupun aku yang membuat ini, mencopas ini. Gambaran, berisukun nasyama oke. Ija ada di dalam laku bawa tuh, Ma.
Tapi dikatakan atas ini, sampai dimanapun ujung jalan ini, teruslah berjalan. In trust, in Jesus, teruslah berjalan. Apapun perjalanan ke depan, gak tahu kita sampai kapan ini, mau kemana. Tapi yang kita tahu pasti, kita akan melihat hal besar dari Tuhan. Selama kita berjalan dalam iman, selama kita trust in Jesus Christ, kita akan melihat mujizat-mujizat besar, hal besar yang akan Tuhan berikan. Ini kita masuk minggu-minggu kedua dan seterusnya di tahun ini. Maka inilah berita surga. Inilah kabar baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan terus menjalani kehidupan kita di tahun ini. Melangkahlah dalam jalan iman. Apapun yang mau kita hadapi, punya prinsip. Berjalan bersama dengan Tuhan. Apa akan kita terima? Maka kita akan melihat, akan mengalami hal-hal besar. Hal-hal yang sangat dahsyat. Yang kita yakini sebagai mujizat Tuhan. Akan berlangsung bagi setiap orang yang senantiasa berjalan dalam iman. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma Tuhan hatamu ne pondos kabanan. Mengapa tetap pun hapor saya nami napa tuguhkon pengharapan nami medalani guluhon. Mani memardala de guluh nami Tuhan hulu bian on. Barang ahap situasi nami sunari terus konon nami do perguluhonon Bapa. Hatamu doma patutap pun hanami asetong hanami mardalani bagas ham bagas percayaan bamu. Dan Tuhan akan melakukan hal-hal besar, perkara-perkara besar. Terus mengiringi kehidupan kami. Perkara-perkara sukacita, perkara-perkara kekuatan dan pertolongan akan terus Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, tuntun kami semuanya agar kiranya kami tetap bersukacita dengan senang hati untuk terus menerus mengikuti Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus menopang kami dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu di tahun lalu. Kami percaya berkat-Mu selalu baru tiap pagi. Berkat-Mu akan terus menyertai kami di hari-hari mendatang. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu yang menyertai kehidupan orang tua kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Inang calon sama Pres Kahuta Galung, inang situa Fridona Borotondang, nama poso Mayarni Nerawati Damanik, nama poso Frisilia Natalia Damanik. Tuhan telah menyertai kehidupan mereka di tahun-tahun lalu, dan Tuhan juga yang menghantar mereka meneruskan kehidupan mereka di tahun mendatang. Yang utama Tuhan berikan kesehatan kepada orang tua kami ini, Hasoman Namun, mereka sehat-sehat menjalani tahun-tahun kehidupan mereka. Dan dalam kesehatan mereka Tuhan anugerahkan berkat, sukacita, dan kekuatan Tuhan untuk menjalani tahun-tahun mereka di hari-hari mendatang. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati sekolah mereka, berkati keluarga, dan berkati semua pelayanan mereka. Ya Tuhan, dalam kuasa dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti, kami mohon pertolongan-Mu untuk saudara kami, Bapak John Berry Purba, yang akan mengikuti operasi usus buntu, yang menjadi gangguan kesehatan dalam tubuhnya. Maka persiapan-persiapan, bahkan pelaksanaan operasi, Tuhan berkati semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga Bapak kami John Berry lekas sembuh, lekas pulih, boleh menjalankan kewajiban di keluarga, dan boleh lagi kembali bersama-sama dalam persekutuan kami di jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Paymayondos kon hita galangan ka, tangar hita malubihatan ini bata. Nagabenjolan bata laho manggalang, ay manatarsurak bani sada Korintika saplon ay 20 sia. Bere mabeni jauh bahamulion ni kurani, buan magalangan, anjaroh mana siam hulubini, sombah majahuba marpakian nama pasing. Sonari patupu hitama galangat.
Roh kita saudari, lo beni Tuhan ta, tahu manggalan, jalangan masuk, dia beri kasih ay pasu-pasuri, kue tumang ijawi. Dong dingat mahita, renuban na dong bata, ron si goluta, pasu-pasu ni Tuhan. Di rumah sita, saya ingat mahita, bani hongi Tuhan. Si pujian, Tuhan lai baca. Oh, jangan oh, Tuhan lai baca. Ya mai tajong-jong martong mahita maundas kun galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pada layak janana uncahuban. Terima kasih matanon nami bamu halani tongtong dari pasu-pasu ham gulun nami. Dumna samani ham hanami. Jani pasu-pasu ham hurja nami da subani sadarion. Sonari ibagas malas nyur. Roh doa nami maundos kon buani hurja dok pinasu pasumuin. Gabi galangan hatra makasihon pakon puji-pujian nami hubang. On pesa jalo ham magalangan nami on. Bana sanga pun ni guranmu. Jangan membahelam bin marhataridahan harajaun mui duniaon. Ibagas goranya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamba galangan apa tongko nami. Amin. Tundi daging uhur apa gogone. Tundi daging uhur pulang sambung serumah Oh
Ham Jesus manundang ni dunia. Hamda na manundangi hanami na ibaga sa gulapon pakulumbang lingguman ni hamatian ginorkon ni dosana. Puji-pujian pakunasa ngapon masembakon hanami bamu harani patalar hamdo dirimu marite hata apa to dimuin bana. Marite uniin buhi hanami baga saliharon dan maluah kumbani dosana. Urupi jana bergui hama hanami asmarhiti gulung nami siganu pari buhi saksiun hanami haluakon na humbam. Ukap ham mauhur ni halak nalape maka persai ham. Asediu sedia mandalo pakon maka persai ham. Dan maka gulukon haliharon na humbam. Terima kasih mabamu Tuhan. Ondos ma tonggon nami on hubamu. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lahoma nasyam. Bari tahun nasyam itunga-tunga ni si baju begu-begu hamulian ni. Itunga-tunga ni bangsa-bangsa halungangan na binahin ni tangan ni. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na ibadah. Ipasu-pasuan jahay paroro Tuhan na ibata maham. Isundang kun Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Anjaha mahido puhurni mangidaham. Ido pakon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Janay pasora madameni hubani tondimu. Amen. Untuk mahita. Oras mau bata kanupan. Ya, terima kasih bani Tuhan. Tugas-tugas bata tambahan otik tene. Kita PMJ se maju hulibon opat ase halani adong orang tua Tejon na baru pertama sekali ase maju kita uluwe. Ijon hanami jongjong na opat PMJ Kuriatta. On patugakon ubay na siyamba baru pertama sekali rup pakon kuria kapesara parindah maribada. Tuga-tuga malas niur tahun tanggal sadarioon genap masa tahun kita memakai gedung garison 15 Januari 2023 14 Januari 2024. Jadi terpuji ma Tuhan ta, terpasu-pasu kita ganupan, go malas nyur, sehat-sehat. Jadi hubani nasyam keluarga na padidihon, hanami melalui pimpinan majelis, pada skon selamat hubani nasyam, tambah mahoma pasu-pasu nasyam, jana ipargugi Tuhan, domu hubani pabagal-bagal nyombah. Hubani orang tua nami hita ganupan ijon, kita ngarhita no katinting, marpi 775 juta piutang tak. Jadi hubani kita terlebih orang tua namin na baru on humamar minggu anong do kota ipu di samping kalenderay. Anggo siol malbagal ni ur, uy do kita. Jadi ase tanda malas ni ur tahoma boy haganupan diar mardalan haganupan persekutuan itong atongan ni kureta. Jadi salinari huban na siyam na doma padidihon jana odos kon hitama surat urat on hubani sidia dopai marsapul na siyam ang godong tuga-tuga na siyol ber na siyang bani kuryata tini. Ya, jadi bere hitama. Jadi hasomantau na dong siholi pada subata angguhan namin pada skun kan masuk ma perhangiran pada skun undangan atau belum undangan di sini ya. Jadi ibadah nasihat namin panorong bayi nasyam marsap nasyam.
Jadi terima kasih mah dot agadup hitaison terlebih pendeta. Oh, terlebih Bapak Pendeta, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya kami di sini yang sekali-sekali ke gereja karena keterbatasan pekerjaan kami. Dan di sini saya memperkenalkan diri saya dan istri saya dan anak-anak saya. Di sini juga saya mengucapkan mengucapkan selamat tahun baru. Selamat kepada hadirin yang ada di sini. Jadi di sini juga kami ada sedikit mengucapkan rasa syukur dan kami mengundang Huria di sini. Kiranya marilah kita bersama-sama memeriahkan anak kita ini, Rewel Purba. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih. Jadi lampala si Rusi abangon marbas malungun. Dokahi Amerika ya. Jadi sehali 6 bulan wa Amerika, 6 bulan wa Amerika. Horjai-jai. Jadi oni bagas tonggo hita gadupan mungkin nombah ta holi atau i mars homa horja kan sali satamu si margereja. Tapi haganupan ay malas niur. Janadop saloseon bubat haganupan Korea ase dong holi istirahat 10 menit. Dopai holi masuk kita halal ibadah keluarga ondo ibadah ucapan syukur. Jadi salinari terima kasih mau batagan upan jana sadanari informasi domu hubani RT dom masalah semasa tugas di RT tak jana na hari Jumat dom merapot hanami PMJ dom mai putus konita ilanjut ma RT ni Kuriat jana hari Minggu nalaro berita mau SK perpanjangan tugas hubani RT tak jadi asai moto kita haganupan jana ibu kita bagas tonggo haganupan di armardalan jana pesan ni si dia hubat haganupan termasuk mahubat nami PMJ anggo tempat on lang bebui anggo ado ukuran yon langgatan on lang bebui sembarangan baik kita horizon jadi on tempat khusus ma ibaik kita lang boy be ganup-ganup holi kita ada padong kegiatan di gereja meter bebas kita memakai altaron on tempat khusus ay mana perlu be napadua on anggo be adong holi makanan at minuman ibok kita ulang kita di bagas gedung gereja on halani gereja on tempat ni rumah ni Tuhan tado asih homa rupi tahaganupan ambil bagian asih haganupan kita nyaman sa beribadah. Jadi salinari terima kasih hubani hita si pertugas ase hulobeon hita marsi salam-salaman termasuk napa dirion ase isalami Kuria 10 menit istirahat dopai masuk ibadah ucapan syukur. Ya, jadi maju ma hita ase isalam Kuria tak